Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasur rabi, pembahasan yang keempat, syurutus shaumi adalah syarat-syaratnya puasa. Fihi matlabani, di dalam mabhasur rabi ini, pembahasan yang keempat ini ada dua tuntutan. Al-awwal, yang pertama, fi syurutil wujub, dalam syarat-syarat wajib. Wasani fi syuruti sihatil ada, yang kedua berkaitan dengan syarat sahnya pelaksanaan puasa. Al-matlabul awal, tuntutan yang pertama, syurutu wujubi shaum, syarat-syarat wajibnya berpuasa. Kapan orang itu wajib berpuasa Ramadan? Istaratal fuqaha li wujubi shaumi syaratan khamsatan hiya mayati. Mensyaratkan ahli fikih tentang wajibnya berpuasa itu ketika sudah memenuhi syuruton khamsatan, 5 syarat. Hiya mayati sebagaimana berikut. Yang pertama al-islamu adalah Islam. Yang pertama al-islamu adalah Islam. Syartu wujubin indal Hanafiyah, merupakan syarat wajib menurut pendapat mazhab Hanafiyah. Syartu sihhati indal jumhur, syarat sahnya puasa menurut jumhur. Beda ini ya. Syarat wajib dengan syarat sahnya. Fala yajibu as-shaumu al-kafir, maka tidak wajib berpuasa al-kafir atas orang kafir. Wala yutalabu bil qada indal awwalin, dan tidak dituntut bagi orang kafir itu mengqadha salatnya indal awwalin menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Wala yasihu, dan tidak sah shaumul kafiris, puasanya orang kafir, bihalin ketika masih kafir, walau murtad, dan sekalipun murtad, indal akharin menurut pendapatnya kalangan yang terakhir. Siapa itu? Inda jumhur ulama. Walaisa, dan tiada alaihi atas orang kafir al-qada'u, qada' indahum bagi mereka aidon juga. Jadi beda. Jadi kalau Islam itu menjadi syarat wajib, maka berarti orang kafir itu tidak wajib berpuasa. Tetapi kalau Islam itu menjadi syarat sahnya sholat, nah dari syarat sahnya puasa, jadi orang kafir itu masih wajib berpuasa, sekalipun dia itu ketika berpuasa tidak sah. Karena sahnya berpuasa itu harus Islam. Itu menurut pendapatnya jumhur ulama. Jadi diferensiasi perbedaan perspektif antara syarat wajib syarat sah itu nanti berpengaruh terhadap dosa yang akan ditanggung oleh orang kafir yang tidak berpuasa itu ya. Oke, waman syaa, dan titik timbulnya al-khilafi, perbedaan apa itu? Mukhatabatul kuffari bi furu'i syariah, yaitu tuntutannya kepada orang kafir untuk melaksanakan cabang-cabang syariah. Fa indal Hanafi, menurut pendapatnya mazhab Hanafi, innal kuffara, sesungguhnya orang kafir itu ghairu mukhatibina bi furu'i syari'ati allati hiya ibadatun, itu ghairu mukhatibin, tidak dituntut bi furu'i syari'ati, untuk melaksanakan cabang-cabang syariah allati hiya ibadatun, yang masuk dalam kategori ibadah. Sementara wa indal jumhur, menurut pendapat jumhur ulama, al-kufaru mukhatabun. Lah ini kalau yang pertama itu kan ghairu mukhatabin, tidak dituntut. Tetapi menurut pendapat jumhur ulama, al-kufaru mukhatabun, ya, orang kafir itu dituntut bi furu'i syariati, untuk melaksanakan cabang-cabang ibadah syariah, fi hali kufrihim, di dalam keadaan ketika mereka masih kafir. Bimakna, artinya annau yajibu alail Islam, wajib bagi mereka itu masuk Islam. Summa saum, kemudian berpuasa. Id, karena la yasihu shaumu li annahu ibadatun badaniyatun mahdatun taftakiru ila niyah. Kalau mereka tidak Islam, maka tidak sah puasanya, karena puasa itu merupakan ibadah badaniyah yang murni, yang membutuhkan kepada niat. Fakana, maka ada puasa itu min syartihi, maka ada min syartihi, dari syarat sahnya niat puasa itu al-Islamu adalah Islam. Kasolati, seperti sholat. Ini pendapat jumhur ulama ini
Ini menarik ya. Orang kafir itu wajib berpuasa, tapi tidak sah berpuasa karena dia harus berniat, dan niat harus membutuhkan keislaman dirinya. Karena dia itu wajib berpuasa, sementara ketika dia berpuasa itu tidak bisa sah puasanya karena belum Islam. Apa konsekuensinya? Ini wa yuzadu, maka ditambah fi uqubatihim dalam siksa mereka fil akhirah, di akhirat, bisa bidzalika, karena sebab mereka tidak melaksanakan furu'is syariah itu, furu'is syariah, ibadah-ibadah yang wajib itu. Jadi menurut pandangan jumhur ulama itu semua orang itu wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya wajib. Kalau tidak melaksanakan, maka kemudian dia akan disiksa karena tidak melaksanakannya itu. Berarti kalau tidak melaksanakan berarti kan mengingkari perintah Allah. Orang kafir wajib, orang musyrik wajib, semuanya wajib. Ketika mereka tidak melaksanakan, maka disiksa mereka karena bermaksiat. Kalau mereka melaksanakan, tidak sah pelaksanaannya, tidak sah. Karena belum masuk Islam mereka itu. Karena syarat sahnya ibadah itu adalah Islam. Ini dilematis bagi orang-orang kafir ini. Mau melaksanakan ibadah tidak sah, tidak melaksanakan ibadah disiksa karena meninggalkan kewajiban. Oke. Walakin akan tapi la yutalibuna bi fi'liha fi hali kufrihim, tetapi mereka itu juga tidak dituntut ya bi fi'liha untuk melaksanakan puasa itu ya, fi ibadah salat dan lain-lainnya itu fi hali kufrihim, di dalam keadaan mereka kafir. Fatan hasiru, maka terbatas samratul hilaf fi mudha'afatil adabil akhirah. Maka sebenarnya titik persoalan perbedaan mereka antara madhab Hanafiyah dengan jumhur ulama itu berkaitan dengan mudha'afatil adabil akhirah, tentang keberlipatan siksa di akhirat. Indal Hanafiyati, menurut pendapat madhab Hanafiyah, al-adzabu wahidun al-kufar al-kufri, adab itu satu saja untuk orang kafir. Jadi orang kafir itu disiksa karena kekafirannya. Wa indal jumhur, adapun jumhur ulama, yudha'aful adzabu al-kufri, siksanya itu berlipat-lipat ya. Pertama atas kekafirannya, yang kedua wa ala tarkit takalifis syar'iyyah, yang kedua itu karena